mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Melihat dahsyatnya pukulan Risang Janaka yang meledak-ledak seperti petir, pemuda-pemuda desa memilih kabur. Bahkan yang sempat roboh dan terluka ikut lari terpincang-pincang. Risang Janaka tidak berusaha mengejar mereka. Sementara itu Gandu masih bersembunyi di balik tanaman perdu. Matanya memancarkan rasa takut. Dia terkejut setengah mati karena tiba-tiba Risang Janaka sudah berdiri di depan hidungnya. Dia menatap dengan pandangan minta dikasihani. Risang Janaka tersenyum. Apa yang kamu lakukan di situ, Kepala Gundul? Kamu tidak usah takut. Mereka sudah pergi. Lihat. Tak ada seorang pun yang tinggal. Mereka hanyalah pemuda-pemuda desa yang berwatak pengecut. Apa yang kamu takutkan, ha? Sekarang kamu aman. Tak ada lagi yang berani menyakitimu atau menjahatimu. Sudahlah. Ayo berdiri. Jangan meringkuk di situ. Ayo. Tapi Kakang Janaka... Ayo. Kakang Janaka tidak akan memukul aku, bukan? Memukulmu? Untuk apa? Justru aku telah menolongmu. Tadi kulihat Kakang Janaka ngamuk seperti seekor banteng gila. Aku takut, Kang. Aku takut kalau kamu ngamuk seperti itu. Aku ngamuk pada mereka, bukan padamu. Iya, tapi aku takut. Soalnya Kakang Janaka jadi lain. Menyeramkan sekali, Kang. Mata Kakang merah seperti mata genderuwo. Pokoknya lain, Kang. Karena itu aku sembunyi di sini. Aku takut ikut menjadi sasaran kemarahanmu. Sudahlah. Sekarang kamu tidak perlu takut apa-apa lagi. Percayalah. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo kita jalan, Gandu. Kemana, Kang? Aku akan mengantarmu keluar dari desa ini. Setelah kamu benar-benar aman, kamu boleh meneruskan perjalanan sesuka hatimu. Malam sudah larut. Para pekerja terlelap di tendanya masing-masing. Gunadarma masih terjaga. Dia sibuk mencari serulingnya yang belum juga ditemukan. Pada saat-saat seperti itu, setiap kali dia susah tidur, biasanya dia mengisi kesunyian malam dengan meniup seruling. Di mana ya? Rasa-rasanya aku tidak pernah menyimpan seruling di tempat lain. Biasanya di sini. Tapi kok tidak ada? Nah, itu pasti serulingku. Aku kenal suaranya. Sudah hampir 20 tahun aku meniup seruling itu. Aku bisa dengan jelas membedakannya dengan seruling-seruling yang lain. Arahnya juga dari puncak bangunan wihara. Pasti laki-laki tua itu yang mencurinya dariku. Dan sekarang meniupnya untuk memancingku keluar dari tenda. Aku benar-benar dibuat tidak mengerti dengan semua ini. Apa sesungguhnya yang diinginkan? Gunadarma bergegas meninggalkan tenda. Sebentar kemudian dia sudah berada di puncak bangunan wihara. Dari jauh dia melihat laki-laki tua itu duduk di samping pagar langkan membelakanginya. Dengan hati-hati, Gunadarma menghampirinya. Kau mencari serulingmu? Iya, seruling itu kusimpan di bawah bantal tidurku. Bagaimana kau bisa mengambilnya? Aku hanya ingin pinjam sebentar. Kalau kau bermaksud meminjam seruling itu, kenapa tidak mengatakannya segera padaku? Mengapa harus diam-diam mengambilnya di luar sepengetahuanku? Itu bukan pinjam namanya, melainkan mencuri. Apa katamu, Gunadarma? Kau bukan meminjam serulingku, tapi mencuri. Karena kau mengambilnya secara diam-diam, di luar sepengetahuanku. Kau tidak perlu gusar.
seruling ini akan kukembalikan. Bukan soal dikembalikan atau tidak. Tapi caramu mengambil itulah yang aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju kau menganggapnya sebagai pencurian. Karena aku sama sekali tidak ingin memiliki seruling ini. Sedangkan mencuri ialah mengambil secara diam-diam. Di saat si yang memilikinya itu sedang lengah. Nah, untuk kemudian dia punya niat memiliki barang tersebut. Tapi apa yang kulakukan sama sekali berbeda, Gunadarma. Aku memang tidak akan meminjam secara terang-terangan, tetapi secara diam-diam. Dan aku tidak memerlukan persetujuanmu, Gunadarma. Karena aku melakukan ini juga untuk kepentinganmu. Kau boleh percaya dan juga boleh tidak. Nanti kau akan melihat buktinya, Gunadarma. Baiklah, kali ini aku memaafkanmu. Tapi kau tidak bisa mengulanginya lagi pada kesempatan yang lain. Sebab aku tidak akan mengizinkan seorang pun mencuri serulingku dari bawah bantal tidurku. Kau juga suka meniup seruling? Ya, sebenarnya tidak terlalu suka. Aku tahu seruling ini menjadi bagian penting dari hidupmu. Dan ada sesuatu yang tidak boleh kau lupakan dari ingatanmu. Dan dengan seruling ini, aku akan menuntunmu pergi ke suatu tempat. Iya, barangkali kau sudah kenal tempat itu. Bahkan mungkin kau sudah sangat akrab dengan tempat itu, Gunadarma. Namun sekarang, setelah puluhan tahun berlalu, kau tidak pernah mengingatnya kembali. Tempat mana yang kau maksudkan? Kau benar-benar ingin tahu. Ayo, ikutlah aku. Perjalanan ini akan sangat mengesankan, Gunadarma. Ayolah. Setelah meninggalkan rumah Pusudandai dengan membawa Nilot Paladala, Ki Bale Oro-Oro pulang ke pondoknya. Pondok itu berdiri di pinggiran desa yang sepi, jauh dari mana-mana. Setelah beberapa hari dirawat dan diberi obat penawar, akhirnya sedikit demi sedikit kesehatan Nilot Paladala mulai membaik. Bahkan sekarang Nilot sudah berani mencuci piring dan pakaian sendiri. Malam mulai larut ketika Ki Bale duduk lesu di atas balai bambu yang diletakkan di sudut ruangan. Tak lama kemudian Nilot muncul dari ruangan belakang, lalu mengambil tempat duduk tak jauh dari kakeknya. Sesaat mereka berdiam diri. Dengan sudut matanya, Ki Bale Oro-Oro melirik ke arah sang cucu. Mana? Mana apanya, Kek? Kendi tua kakek mana? Cari sendiri. Kamu jahat, Nilot. Sudah susah payah kakek tolong, sekarang malah kendi tua kakek kamu sembunyikan. Kakek tidak bisa hidup tanpa minum tua. Kakekmu ini sudah kecanduan minuman keras. Kalau tidak minum rasanya mulut kakek asam. Mana? Kakek sudah tidak tahan. Kepala kakek sudah nyut-nyutan. Dan lihat ini. Keringat dingin kakek sudah mulai keluar. Mana kendi tuanya, mana? Aku tidak tahu bagaimana kakek bisa menjadi seorang pemabuk seperti ini. Hanya sekedar hiburan, Nilot. Masa tidak boleh? Orang hidup perlu hiburan. Sebab kalau tidak, maka setiap hari kakek akan dalam keadaan tegang, batin kakek tersiksa, dan bisa cepat mati. Aku tahu, Kek. Tapi kenapa kakek tidak mencari hiburan yang lain? Kenapa harus minum tuak? Kakek tahu kan tuak itu berbahaya? Sama saja dengan minum api. Kakek bisa terbakar.
sakit dan terbakar. Lagi pula, apa untungnya minum tuak? Apa untungnya mabuk? Jalan saja sempoyongan. Malah kakek sudah melakukan kesalahan besar gara-gara minum tuak. Rahasia senjata pusaka Mataram akhirnya terbongkar. Semua ini kan karena kakek membiasakan diri mencari hiburan yang tidak sehat. Bagaimana? Apa kakek tidak menyesal? Iya, sebenarnya kakek menyesal sekali. Gara-gara mabuk, akhirnya kakek terpaksa membongkar rahasia kerajaan cucuku. Tidak, aku tidak percaya. Kalau kakek menyesal, kenapa masih mencari kendi tua celaka itu? Ya, soalnya kakek sedang ketagihan, Nilot. Sedikit saja. Masa minum sedikit tidak boleh? Tidak boleh. Kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kerajaan, Kek. Gara-gara rahasia senjata pusaka terbongkar, Mataram dalam bahaya besar. Kalau sampai salah satu senjata itu jatuh ke tangan musuh, negeri ini bisa digulung habis. Nah, bagaimana kalau sudah begitu? Apakah kakek cukup menyesal? Apakah kakek masih juga merengek-rengek mau minum tuak? Begitu? Iya. Semua ini karena kebodohan kakek. Ki Bale oro-oro yang bodoh. Orang goblok, tukang mabok, tidak bisa menyimpan rahasia. Dasar goblok. Sudahlah, Kek. Sudah. Mudah-mudahan belum terlambat. Kita harus segera melapor pada Sri Maharaja dan Sri Kahulunan. Iya. Kita harus segera melapor. Mau kemana? Tunggu sebentar, Kek. Dasar orang goblok. Ki Bale oro-oro goblok. Dungu seperti kerbau. Baru sekarang aku merasakan ruginya orang minum. Orang mabok sama saja dengan mati. Tidak. Orang mabok lebih payah dibandingkan dengan orang mati. Kalau orang mati malah tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau orang mabok bisa membongkar rahasia rumah tangga, rahasia kerajaan, bahkan rahasia pribadinya. Dasar goblok. Benar-benar goblok. Ini, Kek, kalau mau minum. Apa maksudmu, cucuku Nilot? Katanya kakek sudah tidak boleh minum lagi. Minumlah. Aku kasihan melihat kakek. Minum saja. Yang penting jangan sampai mabok, ya? Aku ngantuk, Kek. Aku mau tidur. Iya, sudah. Tidur sana kalau sudah ngantuk. Nilot bergegas masuk ke ruangan biliknya. Ki Bale oro-oro tercenung sesaat. Kemudian diraihnya kendi tuak dan bergegas keluar. Sesampai di serambi pondok, kembali dia tercenung sesaat. Kendi tuak ditimang-timang. Tuak. Mengapa minuman seperti ini harus diciptakan orang? Tuak. Benar kata Nilot cucuku. Minuman ini panas, laksana bara api. Siapapun yang meminumnya pasti akan terbakar. Tapi mulutku asam sekali rasanya. Seandainya ku teguk cairan ini, pasti akan terasa manis sekali. Manis dan hangat mengalir melewati kerongkonganku. Kemudian menggenangi perutku. Hangat. Ya,
pasti akan terasa hangat. Bagaimana ya? Mungkin kalau sedikit tidak akan membuatku mabok. Ya, boleh kalau sedikit. Lagi pula, menurut Nilot juga tidak apa-apa. Tadi dia sudah bilang begitu. Malah kendi tuak ini dikembalikan kepadaku. Tidak boleh. Walaupun sedikit tidak boleh. Minuman ini racun. Dia tidak hanya akan meracuni tubuhku, tapi juga hidupku, jiwaku. Tidak. Mulai malam ini, aku tidak akan bersentuhan lagi dengan minuman yang bernama tuak. Ada apa, Kek? Sepertinya aku mendengar ada barang pecah. Lihat saja sendiri. Loh, kok kendi tuaknya dibanting? Kan tuak harganya mahal, Kek. Kenapa tidak diminum saja? Sejak tadi kakek kelimpungan mencari kendi tuak. Setelah ketemu, kok malah dibanting? Sudahlah, cucuku Nilot. Jangan mengejek kakek. Siapa yang mengejek? Aku justru kasihan pada kakek. Kalau kakek masih pengen minum tuak, ya minum saja. Tapi jangan sampai mabok. Tidak. Kakek tidak setuju pendapatmu, Nilot. Bagi kakek, minum tuak walaupun sedikit, walaupun tidak sampai mabok, tetap tidak boleh. Sebab mula-mula memang sedikit, lama-lama menjadi banyak lagi, dan akhirnya mabok lagi. Itu sudah merupakan penyakit umum bagi seorang peminum, cucuku. Tidak. Pokoknya kakek tidak mau minum tuak walaupun hanya setetes. Bagus sekali kalau begitu, Kek. Artinya kakek sudah benar-benar sadar bahwa tuak memang berbahaya untuk hidup seseorang. Iya, benar cucuku. Tapi selain tuak, ada juga yang berbahaya. Dia juga panas, menyemburkan api, bisa membakar hangus hidup seseorang, laki-laki atau perempuan. Apa itu, Kek? Asmara. Api asmara. Ya, seperti yang kamu alami dengan Gunadarma. Kakek bisa saja. Benar kan dugaan kakek? Tidak usah malu, Nduk. Kalau kakek bisa terbakar karena minum tuak, kamu bisa terbakar oleh api asmara yang dinyalakan Gunadarma. Sama-sama terbakar. Sama-sama tidak enak rasanya. Ya, walaupun pada saat minum, nikmat rasanya. Iya tidak? Iya, Kek. Nah, sekarang kita buat kesepakatan. Kakek melupakan tuak dan kau melupakan Gunadarma. Bagaimana, Nduk? Setuju? Tapi Kakang Gunadarma tidak bisa disamakan dengan tuak, Kek. Setuju apa tidak? Ya, baiklah. Aku setuju. Nilo, cucuku. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.